Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja untuk guru pada MPD SMA. Jadi pastikan bahwa admin sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, khususnya dalam menyiapkan data referensi awal seperti mengambil data Dapodik, kemudian menyiapkan data user, kemudian menyiapkan data referensi lokal khususnya untuk mapping mata pelajaran dan input data KKM. Nah, setelah semua selesai dikerjakan oleh admin, barulah Bapak Ibu nanti bisa bekerja sebagai guru maupun wali kelas. Nah, silakan diakses localhost 28411 atau sesuai dengan alamat IP yang nanti diberikan oleh admin. Langkah pertama, silakan login, gunakan user password yang sudah diberikan, login. Maka Bapak Ibu akan ditampilkan halaman depan dari masing-masing guru ya. Nah, ini halaman depannya yang berisi beberapa informasi. Informasi yang ditampilkan di halaman depan diantaranya adalah jumlah siswa yang Bapak Ibu ampu, jumlah kelas yang diampu, jumlah mata pelajaran, jumlah siswa ekskul. Kalau Bapak Ibu sebagai pembina ekskul nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian di sini juga akan ditampilkan progres kerja dari Bapak Ibu, bagaimana dengan penilaian pengetahuan, spiritual, sosial, keterampilan, kirim nilai, proses deskripsi, berapa persen sudah Bapak Ibu bisa selesaikan dari total siswa yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini juga ditampilkan nanti link video untuk tutorial di menu guru. Nah, untuk guru langkah-langkah kerjanya, yang pertama nanti ikuti aja menunya. Pertama, mapping KD. Ini harus dilakukan di awal semester dan berkoordinasi dengan guru mapel yang lainnya yang mengampu pada tingkat yang sama. Jadi, silakan di sini misalnya fisika ya. Di sini daftar KD sudah disiapkan, Bapak Ibu nanti silakan diringkas ya KD-nya maksimalnya di sini 60 karakter kalau bisa ya. Nah, kemudian semesternya nanti diisi, kalau dia adalah semester 1 berarti kelas 10 semester 1 dia gunakan 1 semesternya, kalau kelas 10 semester 2 gunakan 2, kalau kelas 11 semester 1 nanti digunakan 3 semesternya, sedangkan 11 semester 2 menggunakan semester 4. Kalau dia adalah KD-nya 12 semester 1 menggunakan semester 5. Ya, silakan di mapping disesuaikan. Kalau ada KD-KD yang tidak aktif atau tidak digunakan, silakan dinonaktifkan dengan klik nonaktif. Kalau sudah di mapping, silakan disimpan. Ya. Jadi di sini tidak bisa menghapus, tetapi hanya bisa menonaktifkan kalau itu tidak dipakai. Nah, selanjutnya kalau misalnya mapel-mapel KD-nya belum ada di sini, ingin menambahkan, silakan klik di sini ada tambah kompetensi. Nah, mapel apa, kemudian jumlah KD yang ditambahkan berapa ya. Nah, baik KD pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, spiritual, silakan ya di jumlahnya berapa. Misalnya jumlahnya misalnya 4 gitu. Proses, maka di sini akan tampilkan form ya. Ya, nanti tinggal diisi dia masuk aspek apa, kelas berapa, semester berapa, nomor KD-nya harus sesuai dengan nomor KD yang berlaku. Kalau pengetahuan dimulai dari 3 titik, misalnya 3.5. Ini kompetensinya sesuaikan dengan redaksi kompetensi yang ada pada kurikulum. Ringkas KD-nya di sini silakan diringkas yang kompetensi ini, yang isinya hanya KKO dan materi pokok. Ya, silakan diisi kalau sudah disimpan. Nah, ini langkah-langkahnya untuk penambahan KD. Karena KD-nya saya sudah lengkap, saya tidak tambahkan. Ya. Oke, jadi itu untuk mapping KD yang pertama. Nah, setelah mapping KD, barulah langkah berikutnya melakukan input nilai. Nah, proses input nilai bisa dilakukan dengan 2 metode. Bisa dengan metode input satu persatu, bisa dengan import. Ya, nanti kita akan coba. Baik, ya kita akan bahas sekarang input nilai ya secara manual dulu, input nilai harian. Nah, input nilai harian ada terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap spiritual, dan sikap sosial. Ini yang harus dinilai oleh
Bapak Ibu guru. Kita mulai input nilai pengetahuan. Nah, kemudian silakan dipilih kelasnya, ya, kelas yang Bapak Ibu ampu, kemudian mata pelajarannya, kemudian KD yang Bapak Ibu ingin nilai, ya. Nah, KD yang tampil di sini adalah KD yang sudah Bapak Ibu petakan tadi di bagian mapping KD. Nah, kalau di sini belum tampil, silakan diaktifkan dulu di mapping KD atau cek semesternya apakah sudah benar atau belum. Ya, misalnya ini 3.1, ya, jadi penilaian ke pertama karena baru pertama input, tekniknya apa, misalnya tes tulis, ya. Kalau sudah, tinggal diinputkan nilainya, ya. Ya, silakan di input, tinggal menginput seperti ini, ya. Kalau sudah, disimpan. Oke, berhasil. Nah, berikutnya kalau ingin menambahkan lagi penilaian yang kedua, ya, dengan teknik yang berbeda, nanti silakan diisi. Kalau ingin mengecek nilai yang sudah diinput tadi, berarti dia penilaian yang pertama. Ini nanti kalau mau diedit. Kalau ingin menambahkan, ya, penilaian yang kedua misalnya, ya, pilih tekniknya. Maka di sini adalah penilaian yang kedua. Ya, seperti itu, ya. Nah, kalau proses inputnya sangat mudah, Bapak Ibu. Tinggal mengisi sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu miliki. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk KD yang lain, ya. KD yang lain, pilih KD-nya, nanti mulai dari penilaian yang pertama, ya, dengan teknik apa misalnya, ya. Jadi di sini nilainya tidak boleh lebih dari 100, ya. Angkanya bulat. Kalau sudah, simpan. Ya, demikian seterusnya untuk input nilainya. Jadi setelah punya nilai langsung diinput, ya. Jadi kalau ingin mengedit, ya, tinggal kita pilih KD tersebut yang ingin diedit. Ini penilaian yang keberapa, misalnya penilaian yang ke-1, tinggal diedit, ya. Misalnya ini jadinya 99, ya. Simpan, sudah, ya. Nah, kalau ingin menambahkan penilaian berikutnya dengan teknik apa? Kalau ingin mengedit, sekali lagi pilih penilaian yang ingin diedit. Jadi seperti itu. Hal yang sama juga untuk input penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan, kita pilih mata pelajarannya, pilih KD keterampilan. Ya, sekali lagi ini bergantung pada mapping KD yang sudah dibuat. Ya, mulai dari penilaian yang pertama dengan tekniknya apa, ya. Nah, tinggal diinput. Nah, kalau sudah, simpan. Ya. Sekali lagi, kalau ingin melanjutkan ke penilaian kedua, silakan pilih teknik yang digunakan. Kalau ingin mengedit, sekali lagi pilih penilaian yang ingin diedit. Demikian juga untuk kompetensi yang lain. Jadi semua kompetensi ini yang dipetakan tadi itu harus ternilai. Oke, itu adalah input nilai keterampilan. Kemudian input nilai sikap spiritual dan sikap sosial ini biasanya dilakukan di akhir semester, ya. Jadi di akhir semester nanti diakumulasi, ya. Ini semester yang 5, ya. Nanti nilainya diakumulasi, ya. Kemudian diinput sesuai dengan kriteria yang berlaku, ya. Ini butir-butir sikapnya, misalnya butir mensyukuri nikmat atau berdoa, ya, ini cukup sekali diinput di akhir semester, ya. Tinggal mengubah di sini. Secara default ini nilainya baik, ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya penilaian yang menonjol, misalnya yang ada yang sangat baik, ada yang kurang, silakan disesuaikan, tinggal dipilih. Ya, pada aspek mana ya dia sangat baik, pada aspek mana misalnya cukup atau kurang. Ya. Oke, kalau sudah, disimpan, jangan lupa ini menyimpan. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk sikap sosial, ya, sama. Oke. Ya. Nah, tinggal dipilih, ya. Ya, sesuaikan, simpan. Nah, itu proses input nilai secara manual. Ya, berikutnya langkah-langkah menginput nilai dengan metode import untuk Bapak Ibu guru, ya. Nah, langkahnya, ya, ini di menu import nilai. Ya, yang pertama silakan di-download dulu format importnya, ya. Formatnya silakan di-download, ya.
Jadi sekali lagi, format ini hanya berlaku untuk di aplikasi ini ya. Jadi jangan membuat format sendiri ya. Oke, ya misalnya kelas saya ambil MIPA 2 misalnya, ya, mata pelajaran semester berapa. Nah, jumlah penilaian per KD yang maksimum berapa? Misalnya jumlah penilaiannya maksimum per KD-nya 2. Nah, maka akan dibuatkan formatnya. Kalau maksimum penilaiannya per 3 misalnya, silakan disesuaikan ya. Ya, jadi ini nanti formatnya coba kita lihat ya. Kita coba download format. Ini ada format penilaian pengetahuan. Nah, sudah di-download. Kemudian format nilai keterampilan, format nilai sikap spiritual, format nilai sikap sosial yang berlaku untuk semester ini pada kelas ini dengan jumlah penilaian 3. Oke, kita lihat formatnya ya, coba saya tampilkan di folder. Saya kumpulkan dulu jadi satu biar mudah. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, mulai dari cara mengisinya sekarang. Bagaimana cara mengisinya? Ini adalah nilai pengetahuan. Ya. Nah, ini dibuatkan format seperti ini. Ya, sudah formatnya ke kanan, jadi sangat mudah ya. Karena penilaiannya tadi memilihnya 3 penilaian, ya, 3 penilaian per KD, maka di sini format yang dibuatkan adalah penilaian 1, 2, 3 per KD yang aktif semester ini. Ya, kalau nanti 2, maka nanti 2 ya. Nah, kemudian setiap kolom ini itu adalah mengampu untuk satu teknik penilaian. Misalnya penilaian 1 dengan teknik tes tulis ya. Nah, isi nilainya ya. Misalnya ya. Oke. Misalnya ini. Ya, silakan Bapak Ibu isi ya. Dan seterusnya ya, silakan dilengkapi. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika misalnya Bapak Ibu merencanakan 3 penilaian untuk tiap KD, tetapi kenyataannya hanya ada 2 penilaian di KD tersebut, maka penilaian yang ketiga tidak usah diisi. Ya, contohnya misalnya ini penilaian KD 31, 2 penilaian, 32 misalnya 3 penilaian dan seterusnya. Kalau misalnya penilaian yang KD 3.5 misalnya 2 penilaian, ya tinggal dihapus bagian penilaian yang terakhir. Nah, tekniknya jangan lupa ini dengan teknik apa, misalnya tes tulis untuk kolom ini, dan ini adalah dengan teknik apa misalnya, dan seterusnya. Ya, kalau default ini adalah tes tulis. Oke, ini kalau sudah tinggal disimpan. Oke. Nah, langkah yang sama juga bisa kita lakukan untuk mengisi format keterampilan. Ya, format keterampilan sama ya di sini ya. Di sini adalah tekniknya, ya, ini adalah nilai per KD, ya, jadi ke kanan di sini. Nah, misalnya dan seterusnya ya. Nah, sekarang misalnya sekali lagi kalau sudah diisi, misalnya di sana ada hanya 1 penilaian misalnya seperti itu, ya tinggal dihapus penilaian yang terakhir ya. Nah, misalnya kalau ini berarti 1 penilaian, kalau 2 penilaian ya yang terakhir dihapus. Nah, ini sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau misalnya direncanakan 3 penilaian tetapi kenyataannya 4 penilaian, ya harus download ulang format yang sesuai. Jangan ini digunakan. Tapi kalau untuk mengurangi ya bisa dengan mengosongkan. Dan jangan lupa ini tekniknya, teknik penilaiannya apa, untuk kolom ini apa tekniknya dan seterusnya. Misalnya ada praktek, ada project misalnya dan seterusnya, biar sesuai ya. Oke, kalau sudah disimpan ya, nyimpannya bisa dalam format Office 2007 bisa, 2013 bisa ya. Ini sudah fleksibel. Dan ini keterangannya ya, di bawahnya itu sudah ada keterangan terkait dengan format yang Bapak Ibu isi. Oke, itu pengetahuan keterampilan sudah. Nah, bagaimana cara mengisi untuk sikap spiritual dan sikap sosial? Ya, sama saja ya. Hanya di sini ini adalah secara default nilainya adalah 3. Ya, 3 itu artinya baik. Ya, kalau mau diubah ke sangat baik itu adalah 4. Ya, kemudian
Kalau cukup itu 2, tinggal diganti di sini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi ya. Nah, ini keterangannya. Nah, kalau sudah disimpan. Oke, jadi itu cara pengisian format nilai, sama juga untuk sosial, sama dengan sikap spiritual ya. Nah, kalau tidak ada yang menonjol, maka secara default nilainya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana cara mengimport nilai yang sudah dibuat tersebut ya. Tapi sebelum ke sana, nanti pastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan download untuk semua kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi format itu berlaku satu kelas ya, hanya berlaku untuk satu kelas. Kita lanjutkan, misalnya import ya. Nah, sebelum ke sana saya tunjukkan dulu, ini adalah tadi yang kelas 12 MIPA 2. Kita lihat di sini di 12 MIPA 2 untuk fisika per KD-nya belum ada nilai ya. Nah, jadi buktinya di sini penilaiannya belum ada, hanya dan 1. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Setelah diimport, cara importnya, import nilai, pilih nilai yang akan diimport, misalnya nilai pengetahuan, maka pilih format nilai pengetahuan yang sudah diisi. Nilai pengetahuan. Ya, open. Kalau sudah import, oke. Nilai sukses ditambahkan. Nah, kalau keterampilan, pilih format nilai keterampilan, import. Oke, dijelaskan nilai ini sudah sukses ditambahkan. Sikap spiritual misalnya, pilih sikap spiritual. Kalau kita salah memilih misalnya seperti ini ya, file yang diupload tidak sesuai, oke, sudah diprotek ya. Sikap spiritual, kita pilih sikap spiritual, import. Oke, sukses. Terakhir sikap sosial. Oke, import ya, sudah ya. Jadi kalau kita mau ngecek dan mau ngedit misalnya di sini melalui input nilai harian. Nah, ya, tipe 2 tadi ya. Misalnya KD berapa? KD 31, kita lihat ya. Ini ada 2 penilaian. Penilaian ketiga adalah baru. Ini penilaian pertama, penilaian kedua. Kalau penilaian ketiga baru ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah import nilai. Nah, kalau sudah Bapak Ibu melakukan import nilai, maka langkah terakhir nanti Bapak Ibu adalah mengirim nilai dan proses deskripsi ya, itu bagian akhir nanti pekerjaan Bapak Ibu di akhir semester sebagai guru. Nah, kalau kita lihat di dashboard ya, kita lihat juga progresnya. Nilai pengetahuan ini baru 5 dari 11 ya. Nah, ini kelihatan yang jadi 5 ini baru 5 dari 11, yang ini adalah sudah 4, ini 8. Nah, ini progresnya kelihatan di sini ya, kirim nilai belum ada. Oke, berikutnya sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara proses nilai akhir dari rapor siswa. Saya tunjukkan, klik pada proses nilai akhir, kemudian kirim nilai ya. Pilih kelasnya ya, yang sudah nilainya lengkap ya, mata pelajaran, pilih semester. Oke, di sini sudah ditampilkan, tinggal kirim nilai. Oke, sudah selesai. Nah, demikian juga untuk kelas yang lainnya. Selanjutnya, kalau ingin mengecek nilai yang sudah terkirim, cek nilai terkirim. Pilih kelas, ya, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, ini berarti nilai yang sudah terkirim. Terkirim ke wali, ya, terkirim ke wali. Oke, kalau ingin menghapus, membatalkan, dia bisa hapus semua, bisa hapus per siswa. Misalnya ingin membatalkan pengiriman nilai ke wali. Berikutnya proses deskripsi ya. Proses deskripsi, kita pilih kelasnya yang sudah nilainya lengkap, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, ini deskripsinya sudah di generate ya. Dan nanti kalau misalnya lebih karakternya, maka di sini akan berwarna merah. Nah, kalau sudah pas, maka di sini otomatis seperti ini ya, bisa di
kirim ya. Oke, bisa dicek juga deskripsi yang terkirim ya. Nah, ini sudah terkirim deskripsinya, biar Bapak Ibu bisa ngecek siapa siswa yang belum terkirim nilai deskripsi maupun nilainya. Nah, kalau misalnya tadi saya cek IPA 1 ya, karena belum diisi ya kosong. Nah, ini adalah proses nilai akhir ya untuk di aplikasi MPD. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa diberikan juga di sini fasilitas ya, fasilitas cek status penilaian ya. Nah, sampai di mana Bapak Ibu sudah bekerja, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan yang sudah tuntas di kelas MIPA 2 ini sudah sampai deskripsi ya. Nah, ini jumlah-jumlah nilai ya. Kemudian bisa dicek juga daftar nilai harian ya. Saya coba lihat ya. Oke, nah ini adalah daftar nilai harian Bapak Ibu yang Bapak Ibu inputkan. Ini pengetahuan, ini keterampilan, dan ini juga bisa di-download ya. Nah, untuk arsip Bapak Ibu, bagaimana penilaian yang Bapak Ibu lakukan untuk semester ini. Nah, ini adalah KD 31, penilaian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini keterampilan ya. Jadi arsip Bapak Ibu lengkap ya. Kemudian kita bisa lihat juga pencapaian nilai raport. Ya, pencapaian nilai raport juga bisa ditampilkan di sini. Oke. Dan di sini ya, kalau misalnya aplikasi ini sudah digunakan dan sudah ada nilai semester-semester sebelumnya, di sini akan menampilkan pencapaian nilai mata pelajaran tersebut untuk dari semester 1 sampai semester 6. Kebetulan posisinya sekarang semester 5, data semester 1, 2, 3, 4 ini masih kosong ya. Nanti misalnya kalau saya ambil dari raport misalnya, ditarik ke sini datanya, nanti otomatis bisa tampil nilai 6 semester. Sehingga Bapak Ibu sebagai guru juga bisa melihat perkembangan nilai siswa dari semester 1 sampai semester terakhir ya, dengan rata-rata terakhirnya juga. Nah, itu bagian dari kerja Bapak Ibu guru ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih.